wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nisa dengan nomor 801-1182-1496. Ini saya akan menjelaskan program mengenai menghitung deret Fibonacci. Jadi di sini yang pertama itu ada deskripsi programnya. Yang pertama itu mulai. Kemudian pesan tempat pada memori untuk variabel n. Misalnya di sini menggunakan variabel n, i, a, b, c dengan tipe data integer. Kemudian inisialisasikan a itu dengan 1 dan b itu 0. Kemudian tampilkan pesan meminta inputan kepada pengguna, lalu nilainya simpan kepada variabel n. Nah, untuk menampilkan pesan itu gunakan cout dan simpan variabelnya itu menggunakan sin. Kemudian inisialisasi untuk i itu sama dengan 1. Yang mana selama kondisi i itu lebih kecil sama dengan 1 sama dengan n, maka operasikan a plus b lalu simpan ke C, lalu B itu, nilai B itu disimpan ke A, nilai C itu disimpan ke B. Gitu kan. Kemudian, di sini, setiap kali perulangan selesai mengeksekusi kode di dalamnya, nilai variabel I akan ditingkatkan atau bertambah 1. Kemudian misalnya di sini, kita menginputkan N itu 3. Jadi ini itu kan pertama sudah diinisialisasi bahwasanya I itu sama dengan 1. Lalu sini cek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3. Itu kan iya, maka program itu akan mengeksekusi untuk eh, menghitung Fibonacci-nya, yaitu 1 ditambah 0 tambah 3. Ini kan C ini A ditambah B sama dengan 3. Ini C-nya berarti 3. 0 ini karena inisialisasi B-nya itu tadinya 0 dan A-nya itu 1. Maka di sini jadinya B-nya itu nilainya 3, yang A-nya itu 0, B-nya 1. Kemudian I tadi akan ditambah jadi 2. Maka di sini C-nya 0 tambah 1, B-nya 1. Jadi kan iya tambah 2, apakah 2 itu kurang dari sama dengan 3? Itu kan iya. Maka program itu akan mengeksekusi kode yang rumus itu tadi, yang C sama dengan A plus B. Nah, ini kan A-nya tadi 0, B-nya itu, A-nya itu 0, B-nya itu 1. Karena di sini ditukar. Awalnya ini kan B-nya itu sama dengan A, berarti B-nya ini kan 0 sama dengan A, jadi A-nya jadi 0, seperti itu kan nilainya. Kemudian, karena ini masih benar kondisinya, maka I-nya itu bertambah, jadi 3. Apakah 3 itu bisa sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3, itu kan iya, maka program menjalankan kode tersebut. Lalu, di sini I-nya itu akan bertambah, apakah 4 kurang dari sama dengan 3, itu kan tidak, maka program itu akan keluar menampilkan C, lalu selesai. Di sini ada berikutnya. Pertama itu eh, deklarasikan variabel, lalu begin, tampilkan pesan untuk masukkan nilai, kemudian simpan pada variabel n. Lalu inisialisasi satunya itu ke A, lalu 0, B itu 0, kemudian sini ada perulangannya. I sama yang 1, kemudian sini yang rumus tadi untuk klasifikasi Bernoulli. Di sini I sama yang I plus 1 yang berarti inisialisasi I-nya itu tuh setiap mengeksekusi rumus ini, jika pernyataan yang benar itu akan selalu bertambah 1 I-nya. Lalu tambahkan C. Berikut flowchartnya. Ini mulai. Kemudian ini merupakan inputan nilai N. Ini inisialisasi I sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Kemudian di sini ada perulangannya, I to N. Apabila nilai yang diinputkan itu tuh benar, misalnya kan tadi kan 1, soalnya kan kurang dari sama dengan 3, maka akan mengeksekusi pada eh, kode program ini, pada program selanjutnya, yaitu C sama dengan A plus B. Nah, setelah itu program itu akan berlanjut sampai tidak memenuhi kondisinya, maka baru keluar. Kan tadi itu 3, kan masih kurang sama dengan 3. Itu akan terus berlanjut pada perulangan ini sampai
pernyataannya itu tuh habis atau tidak bernilai sampai tidak terpenuhi seperti itu. Nah kan tadi eh, di sini misalnya itu plus 4 sih sudah ini itu plus 4. Apakah 4 itu eh, kurang dari 93 itu kan salah. 4 itu kan bisa menjadi 3. Maka setelah perulangan di sini langsung keluar dan mencetak nilai C-nya tadi, C yang terakhir pada 3. Lalu selesai. Berikut bentuk codingannya. Dari satu arti sama satu dengan contohnya tinggal. Selanjutnya buat si out simpan simpan. Kemudian di sini membuat pernyataan ulangan itu for i inisialisasi i itu sama dengan 1. Lalu i itu kurang dari n. Itu itu sama dengan a tambah b itu sama dengan b itu sama dengan c. Itu itu sudah selesai. Saya ini merupakan hasil codingannya seperti yang dijelaskan tadi. Di sini untuk deklarasi variabel lalu inisialisasi A dengan 0. Lalu sini perintah untuk inputkan nilai pada pengguna lalu disimpan pada N. Nah, di sini ada
perulangannya. Misalnya kan kita menginputkan 3 seperti yang saya bilang sebelumnya. Misalkan N itu 3, maka I-nya itu kan 1 ya, ini sama dengan 1. Terus di sini A-nya itu kan sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Maka C ini 1 ditambah 0. I-nya awalnya 3, I-nya awalnya di sini 1, N-nya itu 3. Berarti di sini jadi 1 apakah 1 kecil dari 3? Itu kan iya, maka akan mengeksekusi program yang ini. Jadinya 1 ditambah 0 itu sama dengan 3. Yang B-nya ini 0, terus yang B-nya ini kan 0, A-nya jadi nilai A-nya dibagi 0. Yang C ini nilainya itu kan tadi nilainya 3. Jadi D ini berubah nilainya yang tadinya 1. Nah, di sini selanjutnya akan mengeksekusi kembali sampai pernyataan kondisinya itu tidak terpenuhi. Pernyataan kondisinya tidak terpenuhi apabila uh, nilai I-nya itu lebih besar dari N. Kan tadi di sini A-nya 1, B-nya 0, jadi C-nya itu 1. Itu 1, B-nya 1, A-nya itu 1. Karena nilai B-nya itu 1. Ini B-nya itu 5. Pada program ini bisa ditambahkan untuk menampilkan lagunya dengan kita di channel dan bisa menampilkan di yang juga ini kita tadi yang kenal gitu. Jadi bisa ditampilkan juga. Nah, saya ulangi lagi, sini saya jelaskan. Eh, Bahasanya di sini A sama dengan 1 ini merupakan bentuk inisialisasi dengan 1. Kemudian yang dengan itu 0. Lalu di sini input untuk pengguna memasukkan nilai N. Lalu menampilkan yang B ini untuk mencetak nilai B-nya yaitu sama 0. Nah, lalu di sini pada perulangan. Nah, ini memulai perulangan dari 1 hingga N dikurang 1. I kecil dari N itu sama dengan N dikurang 1. Rumusnya kira-kira seperti itu kalau dimatematika. Nah, kemudian di sini ulangan ini kan dari 1 karena kita sudah mencetak angka pertama 0, sebelumnya ini kan 0. Ini itu ini lanjut kecil sama dengan A plus B ini untuk menghitung angka Fibonacci berikutnya. Di dalam perulangan ini C itu dihitung sebagai jumlah dari A dan B. Lalu nilai B itu diperbarui dari nilai A yang lama. Selanjutnya di sini nilai A ini adalah diperbarui nilai C yang merupakan angka Fibonacci yang baru saja dihitung. Di sini menampilkan angka Fibonacci-nya dengan cout C. Selanjutnya ini kita akan masukkan ini. Maka tampilannya itu akan keluar dengan ya, dilihat ya. Ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum